N2 adalah 4. N2 ini menggunakan yang minus. Tapi kalau misalkan contohnya seperti yang paling atas ini, datanya ini yang 2 run ini kan minusnya cuma 1, sedangkan plusnya ada 2. Nah, minusnya ini adalah N1, jadi N1-nya itu 1, jumlah dari minusnya 1, dan N2-nya ini adalah 2, jumlah dari plusnya. Jadi yang paling sedikit jumlahnya adalah N1, yang paling banyak adalah N2. Nah, kalau R ini itu adalah jumlah run-nya. Run-nya tadi seperti ini. Nah, setelah kita cari N1 dan N2-nya serta R-nya, baru kita masuk ke daerah kritis untuk menentukan hipotesisnya, H0 diterima atau ditolak. Nah, yang pertama ini, yang A ini, itu untuk menentukan jika N1 dan N0-nya itu kecil sama dengan 20. Jadi contohnya misalkan di sini N1 ini minusnya, N1 ini misalkan kita menggunakan yang plus gitu. Nah, plus N1 atau E2 ini jumlahnya ada salah satu yang lebih dari 20, itu nanti kita menggunakan rumus yang di bawah. Sedangkan kalau misalkan lebih kecil, itu kita rumus yang A ini. Jadi langsung saja kita tentukan. Kalau misalkan data N1 atau N2-nya tidak ada yang lebih besar dari 20. Contohnya di sini kita sudah dapat misalkan R-nya di sini, R-nya di sini kita dapat 5, terus RA sama RB ini, itu cara kita menentukan tuh kita menggunakan tabel. Kalau untuk yang apa namanya, yang N1 atau N2 lebih kecil dari 20 itu kita menentukannya dengan tabel. Jadi tabelnya karena kita tadi menggunakan alfanya 0,05, jadi kita menggunakan tabel alfa. Jadi alfa 0,05, nanti batasnya nanti untuk N-nya itu jumlah dari keseluruhannya. Misalkan di sini tadi kita menggunakan contoh yang ini 5, jadi alfanya 0,05, terus datanya di sini ada 6. Ini datanya ada 6. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi untuk N-nya itu apa namanya, untuk di sini karena alfanya 0,05, untuk N-nya kita tadi ada 6. Terus untuk di bagian M-nya itu yang bagian bawahnya, itu yang paling kecil tadi kita pakai yang 2, jadi 2, ini N1, N2, jadi ini ada 2, ini ada 4, di 2 dan 4, misalkan N-nya tadi, nah, di sini 2 dan 4, ini 1 berarti paling 6 dan 2. Nah, di sini kalau ini karena datanya terlalu kecil, jadi apa namanya, untuk menentukan RA sama RB-nya tidak memungkinkan. Jadi minimal itu ada 10, nanti ada contohnya. Nah, ini untuk yang pengujian kerandomannya. Kalau misalkan datanya itu lebih besar dari 20. Jadi kita harus menentukan ratanya dulu sama standar deviasinya. Baru kita masukkan ke data yang di sini tadi. Untuk masing-masing datanya. Ini untuk tabelnya. Ini untuk uji kerandomannya. Kalau misalkan lebih besar, tadi kita harus menghitung nilai Z-nya. Nilai Z ini biasanya, karena ini minus Z alfa per 2 di sini sampai ke minus alfa per 2 sampai alfa per 2, ini sudah ditentukan. Jadi nilai alfanya itu 1,96 minus 1,9 sampai 1,96 di sini. Jadi kalau misalkan Z hitungnya berada di antara ini, itu berarti H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti datanya itu bersifat random. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dulu. Selanjutnya ada uji Kolmogorov di sini. Uji Kolmogorov ini adalah uji untuk normalitas. Jadi kita mau melihat data kita itu terdistribusi normal tidak. Nah, di sini kita menggunakan signifikansinya juga menggunakan alfa. Alfa di sini biasanya kita menggunakan alfa 0,05 atau 5%. Jadi kesalahan yang kita asumsikan 5%. Jadi di sini untuk hipotesis juga sama, kita untuk H0 kalau diterima, kesimpulannya adalah variabel random X terdistribusi teoritis tertentu atau normal. Gitu. Kalau untuk yang H0 diterima berarti normal, kalau H1 berarti tidak. Untuk perhitungan statistiknya, untuk yang manualnya juga
Nanti kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, terus kita tentukan frekuensi, ada frekuensi relatif komutatif atau FA, kumulatif atau FA, ada frekuensi teoritis atau disimbolkan dengan FE. Nah, selanjutnya baru kita menentukan nanti D-nya. Nilai D ini adalah maksimum dari FA dikurang FE. Terus nanti setelah kita dapatkan D-nya baru kita kita bandingkan dengan D tabelnya, alfanya sini sama jumlah N ini adalah alfanya adalah 0,0-nya adalah jumlah dari datanya. Nah, kalau misalkan daerah maksimumnya tadi lebih besar dari D tabelnya, berarti H0 ditolak. Nah, kalau tidak, misalkan lebih besar, berarti H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti datanya normal. Ini contoh soal yang pertama dari kerandoman atau yang run tadi, yang tes run yang pertama. Ini contohnya kita memiliki datanya seperti ini, sebaran datanya. Nah, kita mau menentukan urut ini hanya 0,5. Nah, solusi pertama ini untuk yang langkah pertamanya kita tentukan dulu H0 tadi sudah ditentukan, yaitu urutannya adalah random, sedangkan untuk H1 urutannya tidak random. Tingkat signifikansinya alfanya 0,05, untuk perhitungan statistiknya seperti ini. Jadi tadi datanya, awal datanya seperti ini, nanti kita ascending gitu, atau kita urutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Jadi sini jumlah datanya ini ada 30 data, ada 24 data. Ini itu kita ambil nilai tengahnya. 24 berarti kan 12 sama 13. Data ke-12 sama data ke-13 itu nilainya adalah 24 sama 26. Jadi kita tambahkan 24 tambah 26 dibagi 2. Ini kita dapat medianya 25. Jadi untuk data yang lebih besar dari 25, untuk data yang lebih besar daripada 25 itu kita beri tanda plus, untuk yang lebih kecil dari 25 mediannya ini itu kita berikan tanda minus. Untuk data yang sama dengan angka 25 kita berikan tanda 0 atau kita kosongkan juga tidak apa-apa. Jadi yang ini tidak akan diperhitungkan untuk perhitungannya. Jadi hanya yang plus dan yang minus. Nah, ini selanjutnya setelah kita dapatkan tadi, ini mediannya kita buat tabelnya seperti ini. Ini kan lebih besar dari 25, kita berikan tanda plus, ini lebih kecil dari 25, kita berikan tanda minus. Nah, ini juga minus. Setelah kita dapatkan tandanya plus dan minusnya ini, baru kita bisa menentukan N1, N2, dan R-nya. Di sini kita tentukan dulu N1 karena jumlahnya ini sama-sama 12. Jadi yang plus sama yang minus, jumlahnya itu data yang plus sama data yang minus ini jumlahnya sama-sama 12. Jadi kita masukkan aja yang yang plus atau yang minus bebas untuk yang N1-nya. Tapi kalau misalkan di sini yang plusnya ada 11, berarti yang ini yang N1-nya adalah 11, yang N2-nya 12. Ini karena kebetulan datanya sama gitu, yang plus dan yang minus. Nah, R ini randomnya tadi itu kita tentukan caranya seperti ini, seperti yang tadi. Jadi ini plus 1. Nah, kita dapatkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, dan 8 sih. Ini tadi 1, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, ini 7, ini 8. Ini kita dapat R-nya 8. Kita menentukan daerah kritisnya di sini. Daerah kritisnya di sini karena R-nya ini 8 dan RA-nya ini kita dapat dari tabelnya.
Tadi tabelnya seperti ini. Dan 19. Tadi N-nya itu ada berapa tadi? N-nya ada 24 tadi ya. N-nya ini 7 dan 19. Ini tadi R-nya 7 dan 19. Nah, yang ini 7 dan 19. Nah, ini bukan yang ini tapi yang atas. Karena 12 tadi datanya 12 dan 12. Jadi N1 dan N2-nya itu 12. Ini karena tadi N1-nya 12, N1-nya 12, N2-nya juga 12 di sini. Jadi di sini yang 12 ini sama yang 12 ini N-nya, jadi kita tarik aja garisnya 12 ke 12. Jadi N1 dan N2-nya itu sama-sama 12. Jadi kita tarik garisnya, di sini kita dapat 7 dan 19. Jadi batas bawahnya 7, batas atasnya 19. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Yang RA-nya 7, yang RB-nya 19. Jadi yang untuk menentukan tabelnya itu yang N1 sama N2. Kalau misalkan N1-nya 11, terus N2-nya 12, itu nanti caranya tinggal kita ubah aja. Di sini N1-nya 11 di sini, kita tarik garis, N2-nya 12, berarti 7 sama 8, 18. Kalau misalkan di sini N1-nya 11, seperti itu. Nah, setelah didapatkan ini, kita harus menentukan lagi. Nah, 8 ini itu masuk dalam rentang 7 sampai 19 atau tidak. Kalau misalkan masuk, berarti dia random. Tapi kalau misalkan dia lebih kecil dari 17 atau lebih besar dari 19, itu berarti H0-nya ditolak. Ini karena 8 ini berada di rentang 7 sampai 19, ini berarti H0-nya diterima. Yang berarti data atas merupakan data dengan urutan yang acak, atau data yang sampelnya diambil secara acak. Nah, ini contoh yang keduanya, misalkan kita punya data ini untuk yang produk cacat dan juga produk yang tidak cacat gitu. Nah, di sini yang D ini untuk yang cacat, yang N ini untuk yang hasilnya baik. Untuk taraf signifikansinya juga masih sama, alfa 0,05. Nah, di sini karena datanya di sini, ini contohnya setelah kita dapatkan mediannya, ini nanti dijumlahkan semuanya di D gitu. Nanti mediannya kita dapatkan. Jadi kita tentukan angkanya gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, nanti setelah kita dapatkan seperti ini, karena di sini yang N besar, N-nya ini lebih banyak daripada D. Kalau yang di sini dia menggunakan negatif untuk N, karena di sini yang negatif itu kan yang terbanyak gitu biasanya digunakan. Jadi N di sini dia menggunakan 12, yang plus ini, jumlah plus ini ada 12, jumlah N2 ini yang minus ada 24. Karena 24 ini lebih besar daripada 20, jadi salah satu saja. Misalkan kalau dua-duanya, misalkan di sini N1-nya 22, N2-nya 28, jadi tetap saja kita menggunakan rumus yang kedua. Karena datanya salah satu N-nya itu ada yang lebih besar dari 20. Lebih besar sama dengan 20. Nah, ini karena di sini N2-nya 28, jadi kita menggunakan rumusnya. Jadi kita harus menentukan rata-ratanya dan standar deviasinya dulu. Jadi hasilnya tidak hanya sampai di perbandingan R-nya tadi, tapi sampai ke tabel Z-nya. Di sini R-nya juga sudah kita dapat. Di sini 1, 2, 3, 4.
6, 7, 8, 9, 10. Udah dapat R-nya 10, baru kita tinggal masukkan saja ke rumus yang rata-rata R-nya. Nah, rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja. N1-nya 12, N2-nya 24. Ini juga sama, kita tambahkan nanti dapat rata-ratanya 17,8. Lu emang apain? Siapa? Nah, untuk standar deviasinya juga sama, kita akar N1 dan N2-nya juga sudah kita ketahui, tinggal dimasukkan saja. Nanti akan kita dapat hasilnya 2,6. Nah, setelah didapat rata-rata dan standar deviasinya, baru kita bisa menghitung nilai Z-nya. Z hitungnya. Untuk R-nya tadi kita sudah dapat 10, run-nya tadi itu ada 10 run kita masukkan, untuk rata-rata 11,8 dan standar deviasinya 0,6. Dan didapat hasilnya untuk Z-nya minus 3. Nah, minus 3 ini karena tidak masuk ke rentang minus 1,95 sampai 1,95, karena minus 3 kan lebih kecil dari minus 1,96 ini. Nah, jadi H0-nya ditolak karena tidak berada di rentang minus 1. Jadi rentangnya itu adalah minus 196 sampai 196. Nah, ini adalah rentangnya. Minus 196 sampai 196. Kalau misalkan dia ada di antara ini 96 minus 196 sampai 1,96 sampai 1,96 minus sampai plus ini, itu berarti dia H0-nya diterima. Misalkan di luar ini H0-nya ditolak. Ini karena Z hitungnya tadi ini kita dapatkan minus 0,3 ini. Jadi merupakan urutan yang tidak acak atau tidak random. Jadi diambil dengan memperhitungkan datanya gitu. Jadi ini memang sengaja untuk diambil yang N dulu, terus yang D-nya, baru N, baru D lagi, baru N, baru D lagi. Gitu. Sengaja diambil seperti itu. Jadi tidak random. Selanjutnya untuk data yang untuk contoh soal yang ketiga, ini mengenai Kolmogorov-Smirnov. Jadi di sini alfanya juga sama, biasanya kita memang menggunakan alfanya tingkat signifikansinya itu 0,05 atau 5%. Nah, di sini karena di soal ini rata-ratanya sudah ditentukan, terus standar deviasinya juga sudah ditentukan. Jadi kita tidak perlu menghitung rata-rata dan menghitung standar deviasi. Tapi kalau misalkan di data yang kita kumpulkan sendiri, misalkan untuk penelitian itu pastinya rata-rata dan standar deviasinya tidak mungkin ada di awalnya. Jadi kita harus menghitungnya. Kalau misalkan kita memiliki data baru. Gitu. Jadi tidak mungkin rata-rata dan standar deviasinya sudah kita tentukan dulu. Gitu. Itu tidak bisa, harus kita hitung dari datanya ini. Nah, ini kita memiliki beberapa data di sini, mulai dari 2,1 sampai 2,7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, solusinya yang pertama itu kita tentukan hipotesisnya dulu. Untuk H0 itu datanya terdistribusi secara normal dan H1 tidak. Di sini kenapa ada N-nya? Karena tadi sudah kita ketahui tadi. N-nya itu adalah rata-rata, standar deviasi, karena di sini sudah diketahui. Tapi biasanya untuk soal-soal yang lain itu belum ditentukan. Jadi sini tingkat signifikansinya alfanya 0,05. Sini baru kita menghitung uji statistiknya. Cara menghitungnya langsung saja ke tabelnya. Jadi kita membutuhkan bantuan dari tabel frekuensi untuk menghitung Z0, untuk menghitung nilai mutlak juga dari pengurangan FAX dan FEX. Jadi pertama kita masukkan data kita dulu di sini. Ini kita memiliki 11 data, di sini tinggal kita masukkan saja, terus kita hitung frekuensinya. 0,9 ini frekuensinya 1, jadi maksudnya itu 0,9 di datanya cuma ada 1. Tapi kalau misalnya di sini, di data ini ada lagi
0,9 misalkan gitu di sini. Data ke-12 itu. Berarti kita memiliki dua di sini ada dua 0,9. Jadi karena 2 0,9 jadi frekuensinya di sini 2. Kalau misalkan kita ada angka yang sama gitu di datanya, itu nanti jumlah frekuensinya tinggal kita tambahkan saja. Jadi di sini X-nya ini kita hitung dengan kita buat dengan menggunakan data yang tidak berulang gitu. Misalkan di sini ada 0,9 lagi, jadi nggak usah kita tulis lagi. Jadi kita tambahkan frekuensinya saja 2 gitu. Kalau ada kalau 0,9 jumlahnya ada 2, berarti frekuensinya 2. Nah, di sini kita urutkan juga mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, data terbesar. Setelah kita dapatkan frekuensinya masing-masing, kita hitung jumlah frekuensinya. Di sini ada totalnya 11, jadi datanya ada 11. Baru kita menghitung frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif ini cara menghitungnya itu adalah dengan membagi di sini 1, karena frekuensinya di sini ada 1 dibagi 11. Jadi total dari keseluruhannya. Jadi kita mau melihat untuk frekuensi relatifnya itu kita hitung dengan cara frekuensi dibagi jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Jadi kalau misalkan di sini data frekuensinya di sini ada 1, jadi 0,9-nya hanya ada 1 0,9 ini 1 baru dibagi dengan jumlah datanya yaitu 11. Jadi 1 dibagi 11 0,909. Karena datanya juga di sini sebarannya cuma frekuensinya 1 semua, jadi datanya di sini juga sama. Nah, setelah itu baru kita menentukan frekuensi relatif kumulatifnya. Setelah kita menentukan yang relatif, baru yang kumulatifnya juga, yang FAX-nya ini. FAX-nya ini, itu kita dapatkan dengan cara ini. Jadi di sini caranya, ini kita masukkan untuk yang pertama ini, kita masukkan saja langsung ke sini. Nah, untuk yang ini. Jadi ini langsung saja di sini, ini kita masukkan sini. Dari 0,0909 ini kita masukkan sini. Nah, untuk yang kedua ini caranya adalah dengan jumlahkan yang ini, menjumlahkan ini ditambah dengan yang ini. Jadi yang kedua ini untuk mengisi ini kita hitung yang penjumlahan sebelumnya, yang relatif kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi relatif dirinya sendiri. Jadi ini ditambah dengan yang ini, ditambah gitu. Nah, ini karena 0,0909 ini ditambah dengan 0,0909 ini dapatlah hasilnya 0,1818. Jadi untuk mencari yang ketiga ini sama. Jadi ini ditambah dengan ini, yang 0,0. Ini sebenarnya di sini ini ada 1 ya, bagi 1. Nah, untuk Z ini bukan ZO ya. Ketahui 3 ada standar deviasinya sudah ada 1, jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja karena rata-ratanya sudah diketahui 3, ada standar deviasinya 1, jadi dibagi berapapun 1 kan tetap sama.
Jadi makanya di sini tidak dimasukkan yang satu itu. Sebenarnya di sini ada standar deviasi yang satu itu. Jadi yang X ini, X-nya 0,9 dikurang 3, jadi dapatnya minus 2,1. Nah, selanjutnya juga yang ini 1 dikurang 3, minus 2, gitu, dan seterusnya. Sampai yang 5,1 dikurang 3, 2,1. Nah, untuk menghitung yang selanjutnya, untuk menghitung frekuensi teoritis FEX ini sebenarnya agak sedikit ribet, agak sedikit sulit. Nah, ini kalau kita menghitung secara manual, kita tulis tangan gitu secara manual, itu agak sedikit sulit. Kalau di sini contohnya dia menggunakan Excel. Jadi di Excel itu sudah ada apa namanya untuk menghitung frekuensi teoritis FE terhadap Z-nya ini. Jadi kita ini menghitung ini itu berdasarkan dari nilai Z-nya ini. Jadi karena nilai Z-nya minus 2,1, ini untuk FE-nya ini sudah ketetapan nih 0,0197. Nah, ini nanti akan ada di contoh soal yang terakhir, yang keempat, nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, setelah kita dapatkan ini untuk frekuensi teoritis FE ini, baru kita kita kurangi FA yang ini, nilai ini dikurang dengan FE-nya. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Kita mutlakkan. Jadi kita mutlak, nanti dapat hasilnya seperti ini. Nanti hasil dari nilai mutlak dari FA dikurang FE ini, kita ambil yang paling tinggi. Jadi nilai yang paling tinggi itu yang akan kita gunakan untuk nilai D. D di sini. Ini karena nilai tertingginya adalah 0,1795, di sini yang ini yang paling tinggi. Jadi nilai D-nya di sini itu adalah 0,1795. Ini yang tertingginya. Nah, ini akan kita bandingkan dengan nilai tabelnya, D tabelnya. Ini di sini karena D-nya ini 0,179 ini tadi didapat dari tabel sini yang paling besar, lebih kecil dari D tabelnya. Data signifikansinya 0,05, sedangkan jumlah datanya di sini ada 11. Di sini ada 11. Ini sebenarnya bukan 0,392 tapi 0,391 yang bawah ini yang betul. Dan ini juga nih bukan 10 tapi 11 harusnya. Ini karena lebih kecil daripada ini, jadi H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, berarti data di atas terdistribusi secara normal. Jadi karena dia lebih kecil daripada D tabelnya, H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti data yang kita punya ini terdistribusi secara normal. Tapi kalau misalkan D-nya ini lebih besar daripada D tabel, D maksimum ini lebih besar daripada D tabel, itu berarti H0-nya ditolak. Nah, ini contoh lainnya. Kalau misalkan kita tidak memiliki, tidak diketahui waktu di awal itu nilai rata-rata dan standar deviasinya. Misalkan standar deviasinya tidak kita ketahui, misalkan ini sebaran datanya sama, frekuensi cara menghitungnya juga sama, relatifnya juga sama, ini kan tinggal kita pindahkan untuk yang pertama, untuk yang kedua, yang ini ditambah ini, ketiga ini tambah ini, baru masuk ini. Seperti itu. Untuk Z-nya ini juga, ini karena kita Z rata-rata dan standar deviasi belum diketahui, jadi kita belum bisa menghitung Z dulu. Jadi kita hitung dulu nilai rata-ratanya itu, ini tabelnya untuk menentukan ya ini untuk tabel rata-ratanya. Jadi untuk rata-ratanya itu sebentar. Rata-ratanya itu kita ambil dari di sini akan saya share saja. Ini contohnya, karena di sini rata-ratanya kita dapat dari
yang ini, yang jumlah X ini, itu dibagi dengan yang jumlah N-nya. Jadi, jumlah X ini, jumlah nilainya, ini kan ada 0,9, 1, 1,9, ini dijumlahkan semuanya, jadi dapatnya 31,4. Nah, dari nilainya ini, itu kita bagi dengan 11 datanya, karena datanya ini jumlahnya ada 11, di N-nya ada 11, kita bagi, nanti kita dapat hasilnya 2,854. Ini untuk rata-ratanya di sini. Ini untuk rata-ratanya. Baru setelah rata-ratanya kita dapat, baru kita bisa menentukan rata-ratanya sudah ada, baru kita menentukan yang standar deviasi. Jadi standar deviasi di sini itu kita dapat dari ini, akar dari X. Jadi rumusnya itu tadi ada Z sama dengan sigma akar dari sigma X dikurang rata-rata pangkat 2 per standar deviasi kan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita hitung dulu untuk sini. Ini kita hitung untuk rata-ratanya tadi X-nya ini 0,9 dikurang rata-rata tadi 0,857. Nah, dipangkatkan 2. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk yang pertama, yang kedua, ketiga, nanti ini kita jumlahkan semuanya. Jadi dapatnya 17,3872 sekian-sekian. Baru kita bagi dengan 11. Setelah kita bagi 11, baru kita kita akarkan. Ini SKRT ini kita akarkan. Jadi setelah kita akarkan, baru kita dapatkan hasilnya seperti ini, 1,267 itu standar deviasinya. Nah, setelah kita dapatkan standar deviasi dan juga rata-rata dan standar deviasinya ini, baru kita bisa menentukan nilai Z-nya ini. Jadi nilai Z itu rumusnya tadi X pertama ini, yang X ini itu dikurang dengan rata-ratanya, terus dibagi standar deviasi. Jadi dapat hasilnya nanti seperti ini, minus 1,55. Nah, ini untuk yang nilai Z. Nanti yang ini juga tinggal diganti aja X-nya. Ini X yang kedua, X3, nanti caranya sama. Untuk B-nya ini sama. Kita menggunakan jadi data yang X ini dikurang rata-rata dibagi standar deviasi itu untuk menentukan nilai Z-nya. Setelah nilai Z-nya ini kita dapatkan, yang ini sudah kita dapatkan, baru kita menentukan nilai frekuensi teoritisnya. Nilai frekuensi teoritisnya ini itu berdasarkan dari nilai X-nya. Jadi di sini contohnya, sini kita menggunakan, ini sebenarnya kita ngambil datanya ini dari tabel, karena di Excel itu sebenarnya sudah ada rumusnya juga. Kita menggunakan norm SDIS ini kita ambil nilai Z-nya, nilai Z yang ini, baru kita kumulatifnya terus, baru kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nanti tinggal dapatkan hasil yang lain juga dengan cara yang sama. Setelah itu baru kita kurangi FA dan FE-nya. FA-nya ini dikurangi sama ini. Setelah didapat, ini dimutlakkan, jangan lupa dimutlakkan. Ini karena sudah kita dapat hasilnya seperti ini, baru kita ambil data yang paling besar. Jadi data terbesarnya itu ada di 0,111722813. Nah, ini yang paling besar. Itu frekuensinya dengan nilai X-nya 1. Nah, karena ini yang paling besar, jadi ini adalah D max-nya tadi, atau D biasanya tadi. Nah, untuk D tabelnya ini, itu kita dapat dari tabel sebaran Z. Jadi nilai Z skornya. Jadi, nah, untuk nilai D tabelnya ini tadi, itu kita dapatkan dari sini, dari uji Kolmogorov-Smirnov-nya ini. Karena taruh signifikansinya 0,05, terus datanya ada 11, ini datanya 11, ini kita dapat hasilnya 0,391. Ini
ini 0,391. Baru kita bandingkan D tabel sama D max-nya atau D biasanya. Di daerah kritisnya itu D max ini itu kecil sama dengan D tabelnya. Jadi D max ini kan kecil sama dengan, ini kan masih lebih kecil dari 0,3, 0,1 kan lebih kecil dari 0,3. Jadi H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, kesimpulannya adalah sampel data yang kita gunakan terdistribusi secara normal. Atau datanya ini normal. Nah, ini untuk yang perhitungan yang yang standar deviasi dan rata-ratanya ini dua ini belum diketahui. Jadi kalau belum diketahui, kita tentukan dulu rata-ratanya. Tadi cara menentukan rata-ratanya ini jumlah dari nilai X yang ini, nilai datanya dijumlahkan semuanya, totalnya baru dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi misalkan ini nilainya tadi sudah kita dapatkan, misalkan nilainya ini 100, terus datanya ini sebarannya juga ada 10 misalnya. Jadi 100 bagi 10 ada 10. Jadi rata-ratanya 10 misalnya seperti itu. Nah, untuk standar deviasi ini rumusnya seperti ini. Jadi akar dari sigma X ini tadi yang ini, X dari sini, rata-ratanya ini sudah kita dapatkan, dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, N ini tadi jumlah ini. Jumlah datanya. Ini 11, ini karena jumlah data di sini ada 11, jadi N-nya 11. Sudah kita dapatkan standar deviasi, baru kita bisa menentukan ini. Jadi ini simbol dari standar deviasi ya yang ini. Jadi untuk nilai Z-nya ini, cari nilai Z ini, itu kita dapatkan dari N tadi dikurang oleh rata-rata dibagi standar deviasinya. Baru kita dapatkan Z. Jadi setelah didapatkan Z, baru kita menentukan frekuensi teoritis FE-nya. Nah, FE-nya ini itu sebenarnya kita menggunakan tabel juga. Tapi karena nilai Z ini kan pasti nilai berkoma gitu. Karena hasilnya datanya juga nilai bilangan berkoma. Jadi kalau kita ngambil langsung kita mau menggunakan frekuensi yang tidak ada di sini, misalkan 0,30 gitu. Nah, itu kan di sini sebarannya tidak ada kalau di data di sini. Seperti itu. Ini untuk pelatihan yang keempat juga sama di sini, tapi di sini yang berdistribusi uniform. Jadi dia mau mencari yang uniform. Jadi untuk A-nya 0, untuk B-nya 30. Uniformnya 0,30. Ini juga sama, kita tentukan dulu, ini yang normal, ini yang tidak. Jadi ini terdistribusi uniform, ini enggak. Jadi untuk FE-nya itu rentangnya itu seperti ini. 0 sampai 30. Nah, ini 0 sampai 30 ini dapat dari mana? Yang FE-nya ini kan 0, mulai dari 0 tadi. Nah, X-nya ini kita bagi 30 dikurang 0 tadi, 30 kurang 0, nanti rentangnya itu kita dapat. Jadi di sini ini untuk uniform ini untuk menentukan pengamatan kita. Pengamatannya itu X-nya ini jadi kalau X-nya ini kecil sama dengan 0 atau X-nya besar sama dengan 30, ini berarti dia masuk ke H1. Tapi kalau misalkan X ini rentangnya 0 sampai 30, berarti dia masuk ke H0. Seperti itu. Ini caranya juga sama, datanya kita hitung frekuensinya. Nah, contohnya di sini untuk frekuensi yang di sini ada yang 2, ini 10,3 karena data di sini ini 10,3-nya ada 2. 10,3 1, yang ini 1. Jadi ada 2. Jadi frekuensinya di sini 2. Untuk menghitung frekuensinya karena 2 di sini ini juga relatif kumulatifnya juga beda. Di sini ada 2. Dan seterusnya ini juga sama caranya. Sampai di sini untuk teorinya
sama contoh soalnya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya mengenai uji rantes sama yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi untuk yang Kolmogorov sebenarnya memang sedikit ribet atau sedikit sulit karena kita banyak data lain yang kita kumpulkan dulu gitu. Kita bergantung sama yang tabel juga kan. Jadi kita harus menghitung frekuensinya, harus menghitung Z-nya juga. Kalau tidak ada, akan saya coba penggunaan dari SPSS-nya juga. 1, 2, 3. Kita tentukan dulu, misalkan di sini nilai. Kita ubah jadi nominal saja. Dan kita masukkan saja nilainya. Kita masukkan saja nilainya di sini. 31, 36. Di sini datanya, karena di sini juga contoh datanya ini bukan desimal, jadi kita hapus saja desimal. Ini sebaran datanya seperti ini. Setelah kita dapatkan datanya seperti ini, baru kita analis saja langsung. Jadi ini adalah uji rantes. Jadi ini karena yang pertama tadi, nah yang ini soal untuk rantesnya. Ini soalnya, jadi tinggal kita ini datanya, tinggal kita uji saja. Jadi di sini non-parametric test, kita pilih yang ini non-parametric test, terus legasi dialogs, di sini ada runs. Ini untuk runs test. Nah, setelah kita klik ini, kita pindahkan nilainya ke test variable list. Ini kita tentukan saja mediannya, karena kita membutuhkan median juga. Di sini kita pilih option, deskriptifnya kita masukkan biar nanti akan dikeluarkan data deskriptifnya. Ini baru kita klik OK. Nah, ini datanya. Standar deviasinya, ini meannya, ini jumlah N-nya ada 24, jumlah minimum, nilai minimumnya ini ada 2, yang maksimum adalah 86. Nah, test value A ini, pangkat A ini kan adalah median, keterangan di bawah. Jadi A ini, test value ini 25 adalah median. Jadi, nah ini hasilnya untuk N-nya kan pas 24. Jadi N-nya 22 tambah 22, ini 24. Nilai minimum yang paling kecilnya adalah 2. Jumlah maksimum yang paling besar adalah 86. Terus untuk test value yang nilai mediannya ini 25.
Ini tadi sudah kita tentukan juga. Nah, ini medianya adalah 25. Nah, setelah itu untuk test value-nya ini case testnya N1, N2-nya ini 12, sebarannya juga sama. Number of runs-nya juga di sini sudah ada. Jadi sini runs-nya 8, di sini juga udah ada. Ini untuk nilai Z-nya, karena tidak mencari nilai Z, jadi kita abaikan saja di sini. Sini yang kita tentukan itu adalah nilai yang p-value-nya atau star signifikansinya. Signifikansi yang paling bawah ini 0,060. Nah, 0,060 ini itu kalau misalkan dia di atas 0,05 tadi kan taraf signifikansinya 0,05. Jadi kalau dia di atas 0,05 itu berarti H0-nya diterima sama seperti ini. Jadi hasilnya sama ya. 0,06 karena di atas 0,05 jadi H0-nya diterima. Jadi ini sama-sama diterima. Berarti data di atas mempunyai urutan yang acak. Jadi penentuan data ini itu dilakukan secara acak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk yang uji run test-nya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba menggunakan data yang satu. Oh, 2,1 saja. 2,1. Ini udah terlihat? Halo? Ya, Pak.
Halo, ini apa namanya? Presentasinya udah terlihat apa belum ya? Ini untuk SPSS-nya sudah terlihat apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja ya yang Kolmogorov Smirnov tadi ya. Iya, Pak. Kita ulangi setelah kita masukkan datanya. Ini datanya kita masukkan, ini contoh yang ketiga. Ini kita yang menggunakan yang belum kita tentukan rata-rata sama standar deviasinya. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini, tinggal kita analyze, non-parametric test, legacy dialog, baru kita pilih yang one simple QS ini, di sampel ini. Karena kita di sini cuman mengandalkan tabel nilai aja. Jadi tidak ada yang lain. Jadi hanya satu sampel yang kita punya. Lalu kita masukkan di sini nilainya ke sini. Ini optionnya juga kita centang yang deskriptif. Sini kita pakai yang normal saja. Sini ada contoh beberapa distribusinya. Ada yang normal, ada yang uniform, eksponensial, sama Poisson. Di sini kita yang normal. Kita centang yang normal, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk N-nya jumlahnya ada 11, minimum yang paling kecilnya 0,9, untuk maksimumnya 5,1. Untuk standar deviasinya di sini. Ini standar deviasinya 1,31. Sedangkan yang di sini standar deviasinya tadi setelah kita hitung standar deviasinya 1,25. Jadi di sini sedikit berbeda. Walaupun sedikit berbeda tapi tidak terlalu signifikan juga. Jadi masih koma. Kalau udah lebih dari 1 itu berarti ada yang salah perhitungan kita atau di standar deviasinya atau data yang kita inputkan. Ini N-nya tadi jumlahnya 11, parameter min atau rata-rata tadi 2,85 ini sama 2,855, di sini dia dibulatkan. 2,8545. Jadi dibulatkan ke atas jadi 2,855. Terus standar deviasinya yang agak sedikit berbeda, di sini 1,31, di sini 1,25. Nah, di sini setelah didapatkan hasilnya seperti ini, kita lihat yang bagian signifikansinya. Karena signifikansinya di sini 0,2, jadi kan lebih besar dari 0,05. Jadi 0,2 kan lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar juga sama, H0-nya diterima. Karena ini H0 diterima, jadi kesimpulannya itu sama seperti yang kita menggunakan yang data yang ini dengan cara yang manual, yaitu kesimpulannya adalah sampel data yang kita gunakan terdistribusi secara normal atau datanya normal. Seperti itu. Jadi hasilnya sama. Walaupun di sini standar deviasinya agak berbeda. 0,05 bedanya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini nanti akan saya berikan tugas juga ya. Saya juga mau menanyakan ke teman-teman biar kita sama-sama enak juga. Ini kan bentar lagi kita mau UAS ya. Saya sih kemarin udah nanya ke Ibu Dwi. Itu kata Bu Dwi bebas mau ujiannya mau dibikin tugas proyek atau UAS di kelas. Jadi saya mau menanyakan pendapat teman-teman juga. Sebaiknya kita ujiannya di kelas, saya buatkan soal, 5 soal, atau saya kasih tugas proyek aja. Jadi pengumpulan laporannya nanti di sebelum sebelum tanggal ujian. Jadi hari ujian itu tinggal tanda tangan aja di kelas. Seperti apa? Kalau menurut saya sih mending project sih ya Kak. Ini teman-teman, ini temannya. Jadi ada yang pendapatnya mau yang project atau ujian di kelas. Kalau project, jadi gini ya. Biar saya jelaskan dulu. Kalau untuk ujian di kelas kan nanti pasti ada tuh minimal itu nanti yang hitungan juga. Jadi mungkin nanti ada 2 hitungan gitu, tapi hitungannya juga tidak terlalu sulit nanti yang saya berikan. Tapi ada 2 hitungan. Jadi teorinya tuh ada 3, nanti hitungannya ada 2. Kalau saran saya project aja Pak. Ya, oke. Kalau misalkan project itu seperti ini. Tolong ini sebentar ya. Untuk yang tugas project itu nanti saya inginnya teman-teman benar-benar bikin sendiri juga ya. Jadi nanti screenshot-nya seperti bentar. Jadi tugas proyeknya itu seperti tugas-tugas yang lain juga sebenarnya saya pinginnya. Jadi misalkan teman-teman buat laporan, misalkan Ini udah belum. Betulnya kemana? Tahu, bapaknya tadi lagi ngomongin tentang UAS. Oh iya, iya. Sekarang dekat ini, dekat banget sama kelas 2 dikit Pak. halo, maaf tadi jaringannya jelek ya. Iya Pak, tidak apa Pak. Ini saya ulangi saja. Sebentar. Bisa tulis di sini saja langsung.
Ntar lu itu pakai tabel yang mana, Par, yang bagian bawah? Jadi contohnya misalkan nih, Oh, cutting nambah. Ini teman-teman, udah harus begitu jadi yang tuh. perlu dicari itu, Hasilnya ngasih. yang pertama jadi kalau tugas proyek ya, Benci banget gue benci. kalau tugas Ulangnya proyek tugas project. itu teman-teman tuh harus milih salah satu. Jadi yang pertama itu langkah pertamanya itu pilih Enggak tahu itu kelompok apa atau belum. kumpulkan data dulu deh. Belum tahu itu. Jadi targetnya itu misalkan kumpulkan data dulu. Nah, targetnya itu teman-teman mau pakai metode apa? Misalkan Kolmogorov-Smirnov gitu. Kolmogorov-Smirnov, misalkan teman-teman mau metode Kolmogorov-Smirnov, kumpulkan data yang cocok untuk target Kolmogorov-Smirnov. Lalu dihitung secara manual. Manual mau tulis tangan boleh, jadi gini ya, mau tulis tangan boleh atau pakai Excel. Ini untuk yang manualnya. Terus baru yang hitung SPSS-nya. Nah, hitung SPSS-nya juga. Nah, nanti di laporannya itu untuk yang SPSS ya, untuk yang SPSS. Kalau untuk yang hitungan manual ini cukup hasilnya itu hasilnya itu hipotesisnya aja, H0 misalkan atau H1-nya diterima atau ditolak. H0 atau H1 diterima. H1 diterima, koma, kesimpulannya adalah, nah gitu-gitu. Jadi kesimpulannya adalah apa gitu. Nah, itu untuk setelah ditulis manual gitu. Jadi setelah nulis manual nanti di screenshot, misalkan contohnya di Excel. Kalau di Excel berarti nanti di screenshot aja Excel-nya termasuk tanggalnya juga ya. Hilang jaringannya. Jadi termasuk tanggalnya juga. Contohnya misalkan di sini saya mau yang Kolmogorov-Smirnov misalkan. Jadi sini saya screenshot saja semuanya gitu, mulai dari awal sampai atas gitu. Screenshot semuanya, ini data yang kita punya sendiri misalkan gitu. Terus nanti dimasukkan ke laporan dalam bentuk PDF. Setelah dimasukkan ke laporan, nanti ditulis bawah keterangannya. H0-nya itu diterima atau H0-nya ditolak. Nah, kesimpulannya apa? Kalau misalkan Kolmogorov-Smirnov kan untuk uji normalitas. Jadi kesimpulannya itu datanya normal atau tidak normal. Nah, itu aja. Terus untuk yang SPSS, nanti yang di screenshot itu di bagian ini, datanya ini yang pertama, terus di variable view-nya juga di screenshot, 2, terus hasilnya juga. Hasilnya di screenshot. Nah, nanti setelah di hasilnya nanti itu dijelaskan juga. Contohnya misalkan ini kan datanya tentang Kolmogorov-Smirnov. Nah, contohnya yang proses ini mau masukkan nggak apa-apa, tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Jadi kalau hasilnya udah keluar kan berarti teman-teman udah bisa di sini. Ini contohnya, misalkan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini di screenshot aja semuanya dimasukkan. Nanti dijelaskan yang poin-poin utamanya. Kalau Kolmogorov-Smirnov ini kan poin utamanya itu kan yang N-nya jumlahnya 11. Minimum angka minimumnya 0,9, maksimumnya 5,1. Standar deviasinya ini, terus mean-nya ini. Nah, ini kan yang penting kan yang bagian atas ini. Nah, terus baru kita masuk ke bagian yang bagian yang bawahnya. Kalau untuk yang Kolmogorov-Smirnov, misalkan signifikansinya di sini 0,2. Nah, 0,2 itu besar dari 0,05. Jadi H0 diterima gitu. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti datanya terdistribusi normal. Udah itu aja. Udah jelas ya? Atau masih kurang jelas? Gimana? Itu untuk yang ya silakan. Maaf Pak, itu untuk pengumpulan proyeknya itu apakah dikirimkan lewat email Bapak? Iya, dikirimkan lewat email. Tapi nanti akan saya
akan saya masukkan juga ke e-learning juga, tapi kirimnya tetap lewat email. Gimana, mau tugas project atau saya buatkan apa namanya soal 5 soal atau 4 soal? Ke project saja Pak. Kan kita bakal Gimana? belajar kelompok apa Project enggak saja Pak. dulu. Kita ngomong Ya silakan. Pak, maaf izin bertanya, untuk project itu individu atau per kelompok ya? Individu. Jadi datanya itu kita buat sendiri ya, jangan sampai ada data yang sama. Kalau saya lihat nanti ada data yang sama, itu maksimal dua-dua nilainya itu saya kurangi 20 poin. Dan juga maksimal nilainya itu paling-paling 70. Kalau misalkan datanya sama ya. Nanti kan masih bisa tuh teman-teman yang lain misalkan sama-sama Kolmogorov Smirnov misalkan gitu. Atau gini aja. Nanti takutnya nanti teman-teman pada semuanya Kolmogorov Smirnov gitu kan. Jadi ini kan totalnya bentar. Ini berarti mulai dari ini ya. Ini kan mahasiswanya ada 46 ya. 46. Terus materinya itu ada sebentar. Mulai dari pertemuan 8 chi-square ya. Mulai dari chi-square, di sini ada analisis FO variance. Bentar. Iya, ini chi-square analisis FO variance. Ada materi regresi dan korelasi berganda nih, regresi sendiri, korelasi berganda sendiri. Ada Wilcoxon sama Whitney, ada Kruskal-Wallis sama Spearman, sama yang hari ini juga ada 2. Jadi 2, 6, 7, 8, 9, nah pas nih. Jadi 5 orang, jadi 5 orang itu nanti dapat, jadi sendiri-sendiri juga ya bikinnya ya. Jadi materinya itu kan ada 9 semuanya yang bisa dihitung nih. Ya kan? Ya silakan, ada yang mau tanya. Gue masih malah pencet ini. Silakan Mbak Aulia. Baik Pak, kalau misalnya seperti itu mendingan yang barusan tadi Bapak bilang. Jadi gini, bentar. Bentar, ini kan ada nih. Ini kan materi yang sama Bu Dwi kan ada chi-square ya. Ada chi-square, terus ada analisis covarian, terus ada yang ini. Terus ada yang run. Yang hari ini kan run test dan run test serta selesai di jam segini. Berarti kemarin Karavina sama Kak Aisyah parah banget. Iya. Kalau misalnya si Fajri bisa berhasil di sebelum jam 5, berarti Karavina sama Aisyah parah banget ngerjain SPSS-nya. Maksudnya kan. Kenapa sama
Udah ngomong gue sampai jam berapa. Nanti gue samperin ke rumahnya juga. Nah, ini kan materinya pas 9 ya, semuanya. Ini materi regresi dan korelasi berganda, ini bebas mau pakai yang mana. Nah, ini kan ada 9 nih. Nah, jadi total mahasiswanya kan ada 60, ada 46 orang. Mahasiswanya kan ada 46 orang. Jadi datanya tetap beda-beda semua. Data berbeda setiap mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini kan totalnya ada 46. Kalau dibagi 9 kan, 46 ini kan bisa 5 orang yang menghitung chi-square, 5 orang yang analisis F-ovarian, 5 orang yang regresi atau korelasi berganda, 5 orang yang ini, terus nanti ada satu grup yang 6 orang. Gitu ya. Maksud ya? Sampai sini paham nggak? Paham nggak lu pada? Jadi dibagi aja, bagi 9 gitu kan. Nanti kan ada yang 5 orang, ada yang 6 orang gitu kan. Satu grup nanti itu ada yang 6 orang. Nah, jadi nanti 5 orang mahasiswa yang yang chi-square, 5 orang mahasiswa yang analisis F-ovarian untuk tugas proyeknya. Terus datanya nanti beda-beda juga, jadi nggak ada data yang sama ya, dari 5 orang itu nanti nggak ada data yang sama. Gimana? Kita mau tugas proyek atau mau ujian? Kalau ini maksud ya. Jadi nanti silakan teman-teman langsung aja di list mau pakai yang mana ya. Silakan di list di di grup. Mulai sekarang juga nggak apa-apa. Iya, maksud gue tuh berlima. Chi-square mana sih? Lupa gue. Yang paling gampang aja. Wah, itu uangnya. Ya udah itu aja. Kamu harus di sini. Terus kalau ya cepetan tulis ketik. Mungkin nanti dapat yang susah aja. Ya udah cepetan ketik. Sri yang mau ketik. Sri. Terus kawal sama apa? Iya, terus kawal sih. Kalau proyek itu individu ya Pak ya? Iya, betul. Untuk proyek ya individu. Udah terkaget-kaget sudah dia. Iya, udah kirim. Benar. Iya. Di grup PG, di chat grup apa di mana ya? Itu di mana ya, Mak? Di grup. Jadi gimana? Kita yang tugas proyek saja ya. Iya Pak, di list aja nggak apa-apa Pak. Oke, sebentar ya, saya kirimkan aja. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa kalau yang di komentar itu. Topik bisa dibaca maksudnya. Tapi nanti tetap ini ya, tetap waktu ujiannya nanti tetap presensi. Tetap apa? Oh, absensi. Apa? Oh, nanti ujiannya. Iya. Maksudnya tanda tangan. Ini tanda tangan. Entah? Langsung aja. Kira-kira langsung apanya, Mbak? Apanya mati kapan ya? Gimana sih? Lupanya. Di grup. Hah? Di grup. Dia ini lagi nulis jam. Iya. Ini ya, saya kirim ke grup aja ya. Terus berapa? Dua dibagi. Dua berapa?
Tolong dong. Berarti 51. 102 dibagi 2. Berapa? 51. Sabar yuk. 51. Silakan. Udah saya kirimkan. Jadi kalau udah 5, jangan dimasukkan lagi ya. Cepat, udah belum? Baik, Pak. Kok udah ada yang nulis bisa? Silakan. Si Wulan. Ini awas nggak ini siapa? Udah. Kenapa? Kenapa dia? Ih, mau apa? Enggak, gue udah duluan, enggak. Jadi jangan sampai temannya ada yang hilang ya namanya. Iya, Pak. Ini nanti ada satu yang ini ya, ada satu yang 6. Jadi tidak semuanya 5. Kalau udah ada yang 6 satu buah berarti udah itu yang paling ini. Oh iya, Pak. Ini uji rantes juga gampang kok. Spearman juga kemarin gampang juga. Iya. Kenapa emang si Paul? Ya maksudnya kita Siapa sih? Romantik semua tuh. Iya, cepet-cepetan itu, Cok. Makanya mereka rank Spearman itu dia double aja ranknya Allah gua. Itu tuh gara-gara kita ngelis dulu. ya. Ada berebut. Aku dihapus sama Kebiasaan, Cok. admin ya. Ya aku tadi dia ya sampai di Spearman. Saya juga mau menanyakan untuk teman-teman, kalau sama Ibu Dwi sebelumnya itu tugasnya diberikan setiap pertemuan atau gimana? Iya. Iya, kamu. Iya, betul, Pak. Setiap pertemuan. Oh, gitu ya. Kalau di Budui tugasnya Ini untuk pertemuan ini juga ada ya soalnya, Asial. tapi pilih salah satu aja. Ada. Keringanan Mas Pak. Kuliah kan mau ngerjain kelas. Ini apa? Project kelas kan? Bukan project. Bukan. Project kelas. Andi. Udah kan project mah. Soalnya bagian CISPR, analis varian, sama materi korelasi ini ya, Wes. Apa? Ya. Untuk pertemuan kali ini soalnya, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan SPSS itu dua-duanya. Tapi kalau misalkan hitungan itu cuma satu. Jadi hitungannya boleh manual di kertas atau menggunakan menggunakan Excel juga boleh. Jadi salah satu aja kalau misalkan teman-teman mau yang manual. Yang manual bebas. Tapi kalau misalkan SPSS itu dua-duanya nanti. Ini sama dibikinkan laporan juga dalam bentuk PDF, dikirimkan ke email saya juga. Ini akan saya kirimkan ke grup juga. Gimana? Kalau yang terakhir mah ini Pak, saya kan hitung-hitungannya kan pakai itu yang dari AI itu, terus saya paste di itu Jupyter notebook. Ini coba tanya teman-temannya yang lain aja. Teman-teman yang lain juga bisa kok pakai ini. Atau pakai komputer temannya aja pinjam gitu. Iya Pak. Pakai yang SPSS ya. Karena statistik kan kita biasanya memang pakainya SPSS kebanyakan. Sama yang paling banyak itu sebenarnya Excel. Nah, kalau untuk pengolahan data statistik itu biasanya itu.
Ada juga yang menggunakan web juga ada, tapi jarang. Yang biasanya menggunakan pengolahan datanya menggunakan SPSS atau Excel. Excel sih yang paling banyak tuh Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kan soalnya ada 2 ya untuk pertemuan ini. Kalau teman-teman menggunakan SPSS berarti dua-duanya nanti dihitung. Ya, emang disuruh buat kesimpulan Nanti juga dituliskan juga kesimpulannya H0 diterima atau ditolak. Sampaiin doang Paling kayak hasil setelah kalian sama validitas. dikasih Gitu. itunya. Terus kalau untuk Nanti apa namanya? Kalau untuk yang manual itu pilih salah satu aja. Ini saya kirimkan ke grup ya. Iya. semprot ya. Gue gitu dong. Bimbing dan kritik nih. Baby Angel. Oh, si baby cuy. Baby. Mas baby. Kayak ini gue record dulu, nanti gue masukin ini. Ya, kalau misal Pembimbing apa? Pembimbing mah enggak itu ya enggak ngomong ya kalau dia tuh. pembimbing enggak Cuma ngeliatin doang ya. Ini saya Kecuali kirimkan ke grup untuk ada permohonan itu. Iya. Besok lagi deh kita lihat. Gue belum lihat telegram. Pedis, oh ini dia times Dan. Belum makin cakep nih yang baru. Badan baru. It's alright. Oh ya, baru Anjir, udah gak sih? SSS. Kentut. Enggak baru satu doang deh. Ya, SSS. Berarti emang mereka nggak bisa banget. Iya. Niwan. Jalannya SPSS baca buku. It's alright. Tapi udah berapa ya? Aduh, lu mau pulang? Tugas cuy. Oh, tanya lah. Oh, ini cepet banget loh, setengah 4. Hah? Kecepatan kalau setengah 4. Enggak, kalau ini biasanya tuh sampai hari Minggu. Iya. Biasanya di jam 2 atau jam setengah 3 dia ngirim kan. Ini anjay. Jam 3. Asli aja. Gue nonton si Niwan deh. Kontak. Masya ada cowoknya guys. Oh, ini bisa dibuka. Hah? Di akun aku gitu ya. Baru dikirim PPT. Itu ini gue dipilih nih. Iya, ini salah sedikitnya kali. Kan ada login. Gue udah nih beresin dokumen. Asesor, buset. Pak, maaf. ya. Ini yang tugas online para kirim sekarang itu, maksudnya itu ini suruh milih salah satu atau gimana ya Pak? Iya. Tabel Untuk yang pertemuan 14. Iya. Untuk yang pertemuan 14 itu kalau kita pakai SPSS, soalnya kan ada 2 soal, yang Run sama Smirnov itu kan, yang Kolmogorov Smirnov.
Iya, Pak. Nah, kalau SPSS dua-duanya dihitung. Bukan SPSS. Tapi kalau misalkan kita pilihnya manual, mau tulis tangan atau menggunakan Excel, itu pilih salah satu soal aja, mau yang RANS atau yang Kolmogorov, salah satu aja. Kalau yang manual, kalau yang SPSS dua-duanya. Kalau pakai SPSS dua-duanya, cuman kalau Excel itu harus pilih salah satu ya, Pak? Iya, harus pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Oh, baik, Pak, terima kasih. Wah ya, kenapa? Itu apa? Gue udah si dokumen, tapi gue nggak tahu itu masukin tabel aplikasi Fajri di mana. Terus sama ini patokan kita yang punya si Farah aja dokumennya kayak gitu. Iya, tinggal si gambar-gambarnya sama itu loh yang apa sih yang item yang kurang lebih 200 itu 0,200 itu coba nanti gue chat GPT itu cari di mana. Kalau udah kasih gambar-gambarnya aja dulu masukin. Ini gambarnya buat keluarin dulu apa? Langsung docs aja Sri. Oke, makasih. Ini untuk tugas hari ini udah jelas. Udah sebenarnya cuman Ini ya untuk soal hari ini. Silakan kalau mau di screenshot itu juga akan saya kirimkan juga. Terus untuk yang tugas projectnya itu ini, jadi misalnya yang ini. Tapi nanti juga akan saya masukkan ke grup juga sama ke ke e-learning juga. Tapi pengumpulannya lewat email juga ya sama. Pengumpulannya nanti akan saya beritahu lagi. Kayaknya sih minggu depan langsung. Pokoknya sebelum ujian. Hah? Apa berarti itu pengumpulannya tuh double ya, Pak? Maksudnya lewat email sama e-learning ya, Pak? Enggak, lewat email aja. Berarti yang di e-learning tidak perlu ya, Pak? Enggak, di e-learning nanti cuman ininya aja, cuman detail tugas proyeknya aja nanti. Oh, baik, Pak. Keren, tes. Bagus. Siapa itu? Siapa lagi? Bagus. Benjamin juga bagus. Tes dengan Jangan lupa ya, datanya nanti untuk tugas proyek itu datanya beda-beda ya. Jadi nanti misalkan contohnya kayak yang di soal ini, soal tugas nih. Sebentar. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini kan uji randomness misalnya gitu. Jadi kita buat dulu nih. Kita buat dulu di sini datanya. Datanya itu tentang apa sih gitu. Apa yang mau kita cari dari data ini? Contohnya di sini kan dalam suatu kantin di perusahaan elektronika terdapat sekelompok karyawan wanita yang sedang makan siang. Dari sekelompok karyawan itu ada 18 orang diambil secara random. Nah, selanjutnya diwawancarai kapan akan mengambil cuti hamil. Dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Jadi cutinya itu setelah melahirkan atau sebelum melahirkan. Jadi wawancara dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari nomor 1 sampai nomor 18 gitu. Nah, ini diperoleh data waktu pengambilan cuti besar karyawan itu seperti ini. Nah, nanti H0, H1-nya itu ini. H0-nya mengambil cuti besar sebelum H1 ini jawabannya. Kalau 1 untuk yang ambil cuti cuti besar sebelum melahirkan, yang ini setelah melahirkan. Nah, ini data ini yang mau kita cek. Ini berurutan atau enggak gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam data ini itu berurutan atau enggak? Ini kan sudah kita lihat juga ya. Ini kan tidak berurutan sebenarnya.
Ini ada yang 03 atau 101 Ayo, bisa. bisa. Kan tidak berurutan. Kalau berurutan kan contohnya misal 1 semua dulu gitu baru 0 atau 0 dulu baru 1. Itu kan berurutan. Nah, itu yang diuji. Nanti jangan lupa dibikin soalnya juga seperti ini. Seperti ini. Terus datanya itu seperti ini. Misal baru kita hitung SPSS sama manualnya dulu baru SPSS bebas. Mau yang SPSS dulu, mau yang manual dulu bebas. Tapi bikin soal awalnya itu seperti ini dulu. Apa yang mau kita cari nanti baru kita buatkan di bawah soalnya. Apa yang mau kita cari. Contohnya misalkan kalau randomness kan kita atau yang metode runs ini kan kita mencari itu tuh datanya ini tersusun random atau tidak kan. Ini kan apakah data di atas tersusun random. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov ini misalkan ini tentukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini Kolmogorov-Smirnov ini kan untuk kita lihat nih jarak ini datanya ini data jarak tempuh ini datanya normal atau tidak gitu. Itu yang mau kita lihat. Jadi harus kita buat soalnya dulu ini untuk tugas project ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nanya kan, ada kapan? Biasanya Tidak ada? belum ujian aja katanya. Main ini. Iya. Yang ini. Kirim kan? Ayo hari ini. Ini email. Kelas sama ini. Iya. Saya mohon maaf ini teman-teman tadi presensinya hilang ya di ini. Silakan presensi ulang aja name sama nama di messenger grupnya. Di WA grupnya ya Pak? Ya, bukan di ini di Google Meet-nya di sini. Oh di grup chat Google Meet ya Pak? Ya di Google Meet-nya ini. Silakan name sama nama ya. Pasukan nim. Kita ada nggak sih kalau nggak salah? Oh iya, pada ini banyak. Anda, mau? Anjir. Jam itu dia nggak bisa biasa soalnya. Satu ya udah. Apa namanya? Apa nama? Ini nama? Bisa kan? Bapak ini 2208011148. Oh lu pada ini. Pada apa? Ini. Oh iya. Fitur. Sini. Udah. Lu kan depan. Udah. Itu untuk pengumpulan tugasnya ya, sudah saya kirimkan ke grup. Oke. Bisa. Silakan yang belum presensi, silakan presensi. Tadi kita rencet kan. Kakro bilang jam berapa nih? Kan gue ngomong gini, Kak makasih banyak ya Kakro. Nanti aku langsung kasih ke kakak ya, maaf ya Kak sebelumnya. Boleh ke papa santai aja, gue ngomong gitu kan. Terus halo Aul ini kamu ternyata belum lengkap ya. Iya Kak sebentar nanti aku kasih printnya ya Kak. Aku ngasih kelas semuanya mau banget semuanya Kak. Kamu banget Kak. Ya udah ya papa kata sini. Nggak tahu. Mau ditanya? Tadi orang sebelum UAS cuy dia bilang. Sebelum UAS itu UAS yang project. Iya, yang tadi suaranya ini tuh project atau project UAS? Project UAS. Maksudnya yang tadi dijelasin yang per kelompok itu UAS. Yang tugasnya gue nggak tahu itu detailnya. Mau tanya kan? Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya untuk mengenai dudet tugas ini sampai kapan ya Pak? Gimana? Yang tugas apanya? Tugas hari ini Pak.
batas pengumpulannya. Iya, betul. Itu sudah saya kirimkan ke grup. Itu udah ada tuh. Pak, maaf Paling banget, Pak. lambatnya ya pengumpulannya paling lambat hari Minggu jam 3 sore ya, paling lambat. Ini untuk yang tugas yang hari ini, tugas pertemuan 14. Paling lambat tuh hari Minggu jam 3 sore ya, Pak? Ya, ya benar. Baik, Pak. Maaf banget ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Mungkin nanti juga teman-teman saya minta tolong dikirimkan lewat chat WA itu apa namanya password sama kata sandi untuk validasi jurnal ya. Oh. Validasi dari mahasiswa. Saya japri ke Bapak aja, Ya. Pak. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama. Nanti silakan dikirim. Ya, silakan dikirim saja. Apa tuh? Buat absen itu kenapa? Nggak boleh. Buat pengisian jurnal kalau yang di kelas kita teori, sama nanti banyak. Ayo juga nggak baca. Sudah saya kirimkan ke Pak. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kok gue nggak ngecas? Mana jasanya? Dari tadi tinggal baca. Iya, ya. Sama kalau dari nanti ketinggalan. Nangis dong. Nangis doang. Kenapa sekarang dia nangis? Kemarin gue nangis. Oh, gue sih apa sama aja. Kalau lu jadi gue, lu nangis sama lu. Dua-duanya. Wah, sialan, gak bisa dikerjain. Kayak lu waktu kayak Cina. Gue rasa kayak lu waktu kayak bener. Ini kenapa sih malu? Lu tau gak, bapak gue sebelah gue. Di sebelah gue nangis ya. Nangis ya. Papa. Gue pas ke bawah itu ditanya sama dia kan, kejar kan enggak? Bapak gue aku di jalan juga nangis nggak enak banget kalau kapan bapak gue mau motor pulang sampai rumah juga gue makin tuh ya gue tetap kan kan bapak gue makin Kevin ditemenin gue ngebut gini bapak gue sebelah gue thanks kata gue anak itu pas apa Yang mana? Gue enggak deh. semua kan Ini udah presensi semua ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, karena pertemuan kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait tugas ataupun ataupun tugas hari ini ataupun tugas proyek itu bisa lewat grup, nanti akan saya coba jawab. Untuk soal pertemuan hari ini itu nanti jangan lupa paling lambat itu dikumpulkan hari Minggu. Tapi kalau untuk tugas proyek nanti batas akhirnya nanti akan saya berikan nanti ya, akan saya kabari di grup saja untuk batas akhirnya. Tapi nanti untuk UASnya juga, karena kita tugas proyek, tapi UASnya juga tetap nanti presensi di kampus. Jadi
presensi UASnya tetap di kampus nanti, tapi hanya presensi saja. Untuk tugasnya nanti dikirimkan ke lewat email saja. Nah, saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Semoga tugas proyeknya bagus-bagus semua dan dapat nilai 100 semua ya. Saya berharapnya seperti itu. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini maupun pertemuan yang sebelum-sebelumnya juga. Semoga nilai akhir teman-teman juga bagus-bagus semua. Saya juga mohon maaf kalau saya selama mengajar teman-teman ada kekurangan, baik itu kesalahan dalam kata ataupun dalam penjelasan dan lain-lain. Saya lebih kurang, saya mohon maaf. Saya tutup saja perkuliahan kita hari ini, perkuliahan kita yang ke-14 yang terakhir hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Bagi yang belum absensi silakan absensi ya. Bagi yang sudah silakan kalau mau keluar